Ya, teman-teman konten kreator, wajib bagi kita untuk menguasai aplikasi atau software editing video. Karena kita selaku konten kreator tidak akan sempurna hasil video kita tanpa kita edit terlebih dahulu. Meskipun tidak sedikit juga banyak juga teman-teman konten kreator kita mengupload video mereka secara natural hasil rekamannya mereka. Namun kebanyakan hanya dalam bentuk short video. Ketika video dalam durasi panjang, kita pasti masih memerlukan suatu aplikasi ataupun software untuk mengedit video kita sebelum kita jadikan konten di channel YouTube kita. Baik, di video kali ini aku mau kupas tutorial bagaimana langkah-langkah step by step mulai dari awal, mulai dari bagaimana ngimpor file, kemudian combine file, kemudian dia menggabungkan beberapa file baik MP3, video, image, animasi, vektor untuk dijadikan suatu video dengan menambahkan nanti efek-efek dan beberapa adegan-adegan video yang lain untuk kita jadikan satu menggunakan aplikasi Filmora 10. Jadi di video kali ini aku hanya mau membahas aplikasi yang akan kita tutorialkan di video ini adalah aplikasi Filmora 10. Meskipun sebenarnya banyak banyak aplikasi yang memang dapat digunakan untuk mengedit video kita. Ada Premiere Adobe, ada aplikasi-aplikasi di Android juga banyak, ada juga dalam bentuk website. Di website ada juga fasilitas untuk editing video yang dapat kita gunakan fasilitas fiturnya dengan gratis juga. Namun kali ini kita fokus bagaimana menggunakan aplikasi Filmora untuk editing video kita mulai dari awal sampai selesai ekspor filenya dan bagaimana sih mengekspor filenya supaya hasilnya tidak begitu besar namun kualitasnya bagus. Ya, yuk kita kupas tutorialnya setelah intro yang satu. Oke teman-teman, langsung kita buka aplikasi Wondershare Filmoranya ya. Oh iya, buat teman-teman yang masih belum memiliki aplikasi Wondershare Filmora, kalian bisa ikutin tutorialnya mulai dari cara mendownloadnya dan aku sertakan juga linknya, passwordnya, serta metode installnya mulai dari awal dan bagaimana caranya membuat Filmora yang baru kita install langsung full version tanpa ada nanti untuk ekspor tanpa ada watermark. Nah, untuk itu kalian ikutin video-video berikutnya ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang ingin mendapatkan Filmora, aplikasi Filmora secara gratis langsung full version, kalian klik lonceng di channelku ya, agar kalian nanti dapat berita update dari video terbaru. Oke, ini Filmora aplikasinya sudah terbuka. Kita akan dihadapkan dengan Windows seperti ini, jendela seperti ini. Ini adalah jendela awal. Buat kalian yang masih baru nginstal nantinya, ini tidak ada. Ini adalah recent ya, hasil project yang pernah ku buat. Buat kalian yang masih baru ini akan kosong. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah untuk merubah rasio. Select project aspect ratio. Tapi buat kita standarnya itu untuk aspect rasionya adalah 16:9. Kebetulan di sini sudah terpilih 16:9, maka nggak perlu dirubah. Buat teman-teman, ini untuk aspek ratio perlu teman-teman ketahui juga. Ya, sebenarnya aku juga sambil belajar juga sih. 16:9 adalah fasilitas untuk dapat dinikmati ya, dapat dinikmati menggunakan komputer dan laptop. Dan yang pasti juga dapat dilihat dan dinikmati juga menggunakan handphone. Tapi kalau untuk yang 1:1, 9:6, 4:3, 12:9 itu di luar dari rasio aspek untuk komputer atau laptop sehingga nantinya ditakutkan terlalu kecil ketika dibuka di komputer. Ya, kalau hanya dibuka di handphone saja.
Tapi ketika ada yang membuka menggunakan komputer, maka akan terlihat tidak matching dengan monitornya. Jadi untuk ukuran standar maka diambil ukuran widescreen yang 16:9. Oke. Di luar dari itu kita langsung semua ya, kita anggap semua sudah oke, karena memang tidak perlu ada yang diatur, langsung kita klik new project. Maka kita akan langsung membuka project baru, yang mana project baru tampilannya seperti ini. Di Filmora 10 ini, kita difasilitasi dengan fitur media, audio, title, transition, kemudian efek, elemen, split screen. Ini masih sama seperti Filmora yang sebelumnya. Mungkin teman-teman yang masih baru, langsung saja kita nikmati fitur yang ada ini ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengupload file yang sudah kita kumpulkan di komputer kita, yang akan kita edit untuk kita jadikan sebuah video yang nantinya akan kita upload ke dalam konten channel. Baik, aku saranin ya buat teman-teman yang memiliki file masih di handphone, agar kalian transfer terlebih dahulu ke komputer kalian, jangan memilih metode impor uploadnya menggunakan ini. Di sini memang ada pilihan untuk ngimport filenya menggunakan import media file, jadi menggunakan filenya secara langsung, import a media folder, menggunakan folder langsung, jadi semua file yang ada di dalam satu folder akan tampil semua di Filmora kita. Ada juga import from kamera or phone, jadi langsung dari kamera yang terkoneksi ke komputer kita juga bisa. Namun tidak tak sarankan karena itu akan membebani proses apa namanya, transaksi data dari handphone menggunakan kabel USB-nya ke komputer kita. Yang mana pekerjaan di Filmora ini adalah pekerjaan berat nantinya ketika ngerender. Jadi ketika proses upload dari handphone ke PC kita belum selesai secara sempurna, kemudian kita sudah upload untuk kita rendering, maka nanti akan bisa terjadi stuck, yang mana akan membuat aplikasi tertutup sendiri atau nge-lag sendiri nantinya. Oke, baik, kita lanjut saja untuk memilih filenya. Ya, file yang akan kubuka adalah file lagu. Kita akan membuat lagu dengan mengambil dari lagu yang memang sudah bebas copyright. Ini kebetulan aku sudah download lagunya Alibata. Ini aku masukkan dia punya file lagu, kita tes dulu, kita kecilin ya, takut terlalu kencang. Oke. Ini videonya Alibata yang sudah aku download secara gratis dan memang bebas lisensi. Ini yang akan kita edit, kita jadikan konten kita. Kita hanya mengambil audionya saja, videonya akan kita hapus. Benar lagunya yang ini, oke sudah. Kemudian kita pastikan ini posisi di stop ya. Project kita posisinya di stop atau di yang merah ini ada di ujung paling kiri ya. Ada di posisi stop. Kemudian kita klik tambah atau kita drag ke bawah. Ya. Kalau kita klik tambah maka dia secara otomatis dia memposisikan diri di kolom project bagian video. Ini di sini ada kolom project video, ada kolom project audio, ada kolom project juga image atau foto. Kalau kita ngedrag, kalau dia bukan bagiannya dia nggak mau. Ini mau ku taruh di apa namanya di audio, audionya nggak mau. Dia tetap tertahan di video. Oke. Ini hasil. Kemudian ada pilihan nih, kita mau pakai rasio besar atau kecil. Oke, anggap aja kita mau ngambil yang gede. Oke, tak sarankan yang agak gede deh. Ini untuk kualitas HD. Oke, ini sudah masuk ke sini. Atau kalau pakai cara lain tadi ini, contohku hapus. Ini kan tadi pakai cara drag, sekarang pakai cara plus. Tapi dipastikan ini memang tetap di paling ujung karena ini adalah video yang pertama ya, posisi pertama. Dia akan diposisikan di sebelah kiri. Di awal dia sudah harus hidup. Kita klik tambah. Kita pilih tadi resolusinya yang besar yang ini ya. Oke, yang 1920 1080. Maka dia otomatis juga tampil di sini. Sekarang kita kembali lagi dengan tekan stop agar posisi tadi yang merah playbacknya kembali ke awal. Tekan stop. Dia akan kembali ke awal. Bagaimana caranya kita hanya mau mengambil eh, audionya saja? Ya, sebelum kita pisahkan antara video dan audio, kita pastikan dulu mulai dari mana lagunya kita akan ambil. Oke, lagunya kita angkat sedikit suaranya biar kelihatan. Ini masih intro awal, belum buka. Mulai dari mana dia? Itu yang akan kita buat ya. Oke, mulai dari sini belum.
Belum, sambil kita dengerin. Ini pembukaan, ini kebetulan lagunya lagu Mohichan ya, jelas Mohichan. Ya ini. Ini mantap nih mulai dari sini. Oke, oke. Ya, dari sini. Oke, kita klik videonya, kemudian kita klik lambang gunting ini atau klik gunting yang di sini. Ini sama saja. Artinya kita mau potong dulu, kemudian nanti kita pisahkan. Jadi biar enggak kerja dua kali. Kalau kalian langsung pisahkan antara video dan audio, nanti kita masih akan membuang dua bagian karena sudah terpisah antara video dan audio. Sekarang kita potong dulu saja dengan klik gunting. Yang pasti kita harus seleksi dulu ya, kita klik dulu ya video yang akan kita potong nantinya. Ya, kebetulan ini hanya satu dulu videonya, langsung aja aku klik potong. Lambang gunting ini ya. Oke, ini yang akan kita buang bagian depan. Kita delete. Oke, ini langsung sudah dia. Langsung ke musiknya dia. Nah, ini yang mau aku pakai nanti. Tapi sebelum kita bikin lagi, kita lihat dulu bagian belakangnya. Kita geser dulu ya. Ini kan skalanya terlalu gede nih. Bagaimana skalanya untuk diperkecil? Kita klik aja rules-nya ini. Terus skala waktunya kita geser, kita klik, kita tahan, kita geser. Nah, ini kelihatan sudah batas akhirnya. Atau bisa juga dengan klik yang ini. Ini klik yang ini, maka skala apa namanya ini skala waktunya dia akan secara otomatis tampil seukuran monitor kita. Contoh ya, aku klik ya, plek, nah, dia akan seperti ini. Begitu juga ketika dia besar, ketika kita klik bagian yang ini, zoom to fit timeline, kalau pakai yang ini yang kita klik, dia otomatis dari lebar pun menyempit. Oke. Oke, kita langsung ke langkah berikutnya, caranya memotong di akhir juga ya. Kita pastikan dulu sampai mana musiknya dia, supaya tidak ada intro atau video atau suara atau apapun yang lain yang memang tidak kita butuhkan untuk kita jadikan video. Oh, sampai sini, oke. Artinya sampai sini aja ini musiknya. Karena ke sini dia sudah ada ground beda. Oke, berarti aku rubah sampai sini. Stop sebentar di akhir. Kita harus menentukan ini, aku contohkan untuk musik ya. Bagaimana menentukan akhirnya. Jadi kalian nggak terganggu dengan audio yang lain. Oke. Ya ini penutupnya. Oke. Sampai sini. Aku klik lagi, kita klik lagi caranya memotong, kita klik lagi videonya yang akan kita potong. Di mana posisinya ini sudah benar, maka kita klik logo gunting. Sudah terpotong. Yang akan kita hapus adalah bagian belakang. Kita pastikan yang akan terhapus bagian belakang, kita klik bagian belakangnya ya. Oke, kemudian kita tekan delete, maka dia akan terhapus. Oke, ini sudah lagu yang memang aku mau ambil audionya saja. Ini video yang memang hanya aku ambil videonya saja. Bagaimana caranya? Kita klik dulu videonya, kemudian kita tekan Ctrl, Alt, Alt sama huruf D. Jadi 3 shortcut yang kita gunakan. Oke, aku contohkan lagi, ini aku kembalikan lagi. Cara kembali lagi kayak mana? Dengan menekan Ctrl Z, maka akan kembali ke satu langkah sebelum kita lakukan langkah yang barusan. Atau menekan ini boleh, undo yang ini. Jadi undo, kita undo ke yang ini ya. Bagaimana caranya tadi? Untuk memisahkan antara video dengan audio dengan menekan tombol Ctrl, tombol Alt, sama tombol D, huruf D bersamaan ya. Oke, maka terpisah ya. Yang bawah adalah audio, yang atas video. Video yang atas akan kita hapus ya. Aku akan hapus ya, maka nggak ada videonya. Sekarang hanya musik saja. Coba kita dengarkan. Benar. Jadi hanya lagu saja, musik aja ya, audio saja. Oke, benar sudah. Kita kembali stop agar posisi playbacknya ini ke awal. Kita stop. Oke. Sekarang kita import lagi video yang akan kita jadikan groundnya. Ya, oke, kita klik import, kita pilih media file atau kita klik dua kali di bagian kolom sini ya. Di bagian sini kita boleh klik dua kali, maka kita juga sama import file. Mana saja yang akan kita masukkan? Yang akan kita jadikan audio untuk jadikan video di audio kita. Ya aku pilih ini ya, ada dua video ini. Oke. Kemudian aku open. Oke. Nanti juga aku akan masukkan logo channelku. Maka aku juga import sekalian juga logo channelku. Ya, ini logo channelku ya. Oke, aku importkan juga. Ini sudah masuk juga. Yang pertama kita videonya dulu. Untuk video
Ini juga tempatnya audio, video di bagian atas, ini kolom audio, ini kolom video, sorry. Ini kolom video, yang bawah adalah kolom audio. Kita kunci dulu ya, lambang gembok ini kunci. Kunci supaya dia tidak bergeser, berpindah ke posisi manapun, sekalipun kita menggeser-geser video atau yang lain di kolom project lainnya. Kita harus kunci dulu, takutnya nanti bergeser, sehingga nanti posisi audio nggak di posisi awal, ada di posisi bergeser waktunya. Oke, sorry ini terkeluar lagi, nggak apa-apa sambil menunggu. Soalnya ini memang masih ada problem di komputerku, tapi no problem, kita anggap aja sudah nggak ada masalah, nanti aku skip aja ya. Oke, ini langsung. Oke, ya. Ya, sekarang aku mau impor lagi, aku mau impor video yang akan kujadikan ground, karena ini audionya sudah kita pisahkan ya. Yuk kita import. Bagaimana caranya? Kita klik 2 kali di sini, atau dengan klik di sini impornya, import media file. Jadi kita file atau folder, kita pilih yang file saja, kemudian kita pilih videonya, dan beberapa file yang memang kita butuhkan untuk kita bubuhkan juga di video konten kita nantinya. Aku juga mau bubuhkan logo dari channelku. Jadi sekaligus ini 2 video yang akan kumasukkan, kemudian ini logo dari aku punya channel. Kita klik open sekarang, maka dia akan masuk ke kolom project sini. Oke, jangan lupa tekan Ctrl S untuk menyimpan selalu hasil pekerjaan project kita yang ini ya. Takutnya ada problem lagi, entah problem mati listrik atau apapun ya, pastikan selalu tekan Ctrl S atau save. Aku kasih nama dulu, tes lagu Mohicen Alip Bata. Oke, kita tekan save, maka sudah tersimpan, jadi aman. Ya, video yang akan kita masukkan ada 2 video. 2 video aja yang akan kita ulang-ulang nantinya. Ini kan audionya juga hanya 2 menit ya. Nanti juga kita bikin ulang-ulang supaya lagunya, nih musik yang kita buat ini durasinya menjadi 10 menit deh. Jadi agak panjang sedikit. Tapi audionya, videonya ini juga pendek. Makanya ketika kita masukkan nanti enggak sampai, ketika enggak sampai kita copy aja kemudian dipaste lagi. Yuk kita masukkan saja ke kolom projectnya. Kita klik 2 videonya, tekan shift. Oke, bersama kita klik. Jadi 2 langsung masuk. Kemudian kita drag ke kolom video. Kita dikasih pilihan kita mau pakai yang HD atau yang 720. Kita pakai yang 720 saja ya, nggak usah terlalu besar, boleh, atau nggak apa-apa deh langsung 1080. Oke, maka dia langsung terarah ke sini. Oke, kita kecilin. Oke, yang ini memang sangat pendek, yang ini agak panjang ya. Contoh, yuk kita putar tes. Audionya terlalu tinggi, aku kecilin dulu. Oke. Jadi videonya sekarang sudah berubah. Yang tadinya pakai ground Alibata, memang sekarang Alibata hanya kita pakai audionya saja, sedangkan videonya kita pakai video alam ini. Oke. Di atas ini ternyata juga masih ada audionya. Kita stop dulu, audionya kita pisahkan saja agar tidak mengganggu apa namanya, kapasitas video kita. Oke, bagaimana caranya tadi untuk memisahkan video dan audio? Dengan tekan Ctrl Alt dan D. Oke, ini adalah audionya sudah ada di bawah. Begitu juga yang satunya, kita klik dulu, kita pilih videonya, kemudian kita tekan Ctrl Alt sama huruf D, maka dia terpisah. Oke, audionya kita hapus saja karena kita nggak butuhkan. Begitu juga yang ini. Oh iya, ini ada merah, garis merah, ini menandakan bahwasanya kita diperintahkan untuk ngerender ya. Apa itu ngerender? Ya, untuk melembutkan kita punya playback, yaitu dengan cara nekan ini playback. Oke, dia proses. Ya, ini rendering nih, ngerender dia. Jadi biar smooth lagi. Oke, jadi nggak ganggu lagi. Oke, yang di sini kita tes yang video nih. Oh iya, ini juga kita bisa rubah lagi. Oke, ini masih agak cepat ya, bisa kita rubah durasinya. Untuk video yang ini kita mau bikin lebih slow lagi, boleh kita bikin slow dengan menekan seleksi dulu, pilih dulu memang videonya, kemudian kita pilih
durasi waktu untuk bisa kita cepatkan atau kita lambatkan. Karena videonya yang ini memang agak kencang sudah ya, kita lebih lebih lambatkan lagi saja ya, oke. Oke, kita pause, kita pilih videonya yang ini, ya yang logo ini. Ini adalah untuk merubah speed durasi. Oke, kita klik, kemudian kita pilih slow. Berapa banyak? 0,5 saja. Dia akan lebih panjang. Nah, keluar garis merah lagi. Artinya kita disuruh ngerender. Yuk kita render dulu biar nggak terganggu lagi. Jadi lebih smooth lagi kita punya playback. Aku gatel, aku sambil minum dulu ya. Sambil nunggu render. Ya, proses render sudah selesai. Kita lihat dulu hasil videonya. Oh iya, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Ya, yang tadi yang video depan ini sudah pas. Oke, sudah pas. Kita kunci aja dulu. Oke, kita stop. Kemudian kita kunci videonya juga, klik gembok. Sekarang audionya sudah terbuka. Yang audio ini yang akan kita selalu copy dan paste, kita gandakan agar durasinya sampai di 10 menit. Kita mau bikin durasi videonya 10 menit. Oke. Kita klik dulu audionya, kemudian kita klik, tekan Ctrl C, tekan keyboard Ctrl dengan C atau mengcopy. Dan dipastikan ini garis playbacknya ini ada di paling awal, atau kita klik stop, kemudian kita langsung Ctrl V atau paste. Kita lihat sampai di mana 10 menit. Sampai di sini ya. Oke, kita bikin berapa menit nih? 13 menit. Cukup sudah, kita kunci lagi agar nggak bergeser. Kita buka yang video. Sekarang yang video yang kita gandakan ya. Tapi videonya boleh nggak begini nih? Kayaknya terlalu kasar. Kayaknya perpindahan dari video satu dan video 2 ini agak kasar. Kita lihat dulu. Kalau agak kasar, kita perlu menambahkan transisi, efek transisi. Coba kita lihat videonya hasilnya. Ya, terlalu kasar. Oke, kita stop lagi dulu. Kita tekan Ctrl S untuk menyimpan. Oke, kemudian kita klik bagian transisi. Ya, bagian ini transisi. Nanti kita pilih tipe transisi yang akan kita ambil. Ini ada basic, aku favorit sudah aku pilih pakai simple roll. Ini basic, ini banyak macam ya. Kita klik untuk mencontohkan ya. Oke, iklan. Oke. Ya, tampilannya seperti ini. Kita kalau pilih yang ini dia seperti itu, yang ini juga seperti demikian. Jadi kalau mau milih kayaknya cocok yang ini, perubahan karena dari gelap ke lebih terang atau dari terang ke gelap kayaknya lebih cocok yang ini. Buat teman-teman silahkan teman-teman ngeriset sendiri, mencoba memilih transisi untuk video kalian. Kalian download dulu videonya, atau kalian memang punya filenya, silahkan kalian riset sendiri dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Filmora sini ya. Dan pastikan ketika video yang satu dengan potongan video berbeda, itu diusahakan selalu menggunakan efek transisi agar lebih smooth perpindahannya. Cuman untuk memilih efek transisi, kalian harus menyesuaikan memang perpindahannya ya. Transisi seperti apa yang memang cocok untuk kalian punya video kalian punya skat gitu. Oke, ini banyak pilihan ya, transisi ada 3 dimensi, ada ripple, ada speed blur. Ini boleh pakai speed blur. Speed blur hasilnya kayak apa sih? Kita bisa klik 2 kali di sini untuk melihat hasilnya. Contoh, oke kita klik 2 kali. Wah, terlalu kencang begitu dia. Atau flip roll. Woi, ini perubahan lagi. Sementara kita ini bikin lagu alam yang slow, kalau pakai ini nggak cocok. Jadi teman-teman harus menentukan dan menyesuaikan juga dengan tema konten kalian ya. Aku kembali ke basic, karena di basic inilah yang akan kuambil. Yang ini boleh agar lebih smooth, atau memilih yang ini. Oke, ini perubahan dari posisi ya. Aku ambil yang ini aja deh. Kita klik, kita drag. Kita posisikan di antara video satu dengan video yang lain. Oke, kita besarin dulu skalanya ya. Oke, biar kelihatan. Oke, dia ada di sini. Ini bisa kita geser-geser posisinya. Kita paskan, taruh di tengah-tengah antara potongan video satu dengan potongan video kedua agar lebih smooth. Yuk kita coba lagi, kita tes. Coba lihat transisinya, berbeda sudah daripada yang tadi.
Oke, muncul permintaan lower playback, disuruh render lagi, tapi kita lagi nyoba, nggak apa-apa. Lihat perubahannya. Wah, cocok, sangat cocok. Ini cocok karena ada efek matahari di bagian atas tadi ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Memperhatikan kalian punya potongan video agar sesuai. Ini kan memang lagi ada apa efek sinar cahaya matahari. Jadi aku gunain yang ini memang untuk flash, memang flash cahaya ya. Jadi seolah-olah memang nyambung. Jadi lebih smooth dia perubahannya. Oke, pas cocok. Oke, kita stop lagi. Ctrl S dulu. Kita kecilkan lagi skala durasinya. Oke, sekarang kita gandakan videonya ya. Kita seleksi videonya, dua video ini. Kita seleksi, kemudian kita tekan kontrol dengan C. Kontrol dengan C dan dipastikan posisi di bagian depan ya playback ini. Oke, kita tekan stop untuk memastikan dia di depan. Kemudian kita tekan kontrol V sampai durasinya sama dengan audionya. Oke, kita bikin di durasi 10 menit. Oke, kita tekan kontrol V. Oke, sudah lewat, sudah melebihi. Ketika melebihi begini, bagaimana kita mengatasinya? Ya, kita potong saja videonya. Videonya kita buang yang lebih dari audionya. Oke, sampai di sini dia. Ya, sampai di sini. Kita potong saja. Kita klik dulu videonya yang akan kita potong. Di posisi inilah nanti kita akan potong, maka dengan cara mengklik lambang gunting ini ya. Kita klik aja gunting, maka dia akan terpotong dan otomatis dia mengarah ke potongan bagian kanan. Dan ini yang akan kita buang, maka kita tinggal tekan delete. Oke, keyboard delete, terhapus sudah. Ini sudah sama ukuran video dan audionya. Kita kunci terlebih dahulu. Apakah ini sudah selesai? Teman-teman boleh anggap ini sudah selesai, tapi kalau buatku ini masih belum. Aku mau contohkan lagi. Kita kembali ke media. Aku mau ambil tambahkan lagi logo dari channelku, dan logonya sudah ada masuk, sudah terimpor juga di sini. Oke, kita pastikan juga ini ada di bagian depan lagi. Kita tekan stop untuk memastikan playback ada di bagian depan. Durasi pas segini aja. Setelah itu kita klik aja plus di logo yang akan kita masukkan agar dia secara otomatis terarah ke bagian depan dan ada di kolom image. Oke, dia ada di kolom image sudah. Dia ada di sini. Oke, kita besarin lagi. Kita geser lagi untuk memperbesar durasinya. Oke, ini ke bagian depan. Oke, kita stop lagi agar kelihatan yang ini ya. Oke, ini gambarnya terlalu gede, kita kecilin lagi aja. Kita langsung klik gambarnya, bisa. Oke, kita bisa kecilin. Bagian pojok kita klik, tahan, kita drag ke bawah sampai ke ukuran yang akan kita mau. Posisinya di mana nanti akan kita taruh? Kita taruh aja di bagian atas ini ya, agar tidak mengganggu pemandangan yang ada. Ya, begini. Ternyata ada logo putihnya, ada apa gambar putihnya. Gak bagus, ini mau dihapus. Bisa? Bisa. Cara menghapusnya bagaimana? Kita klik dulu gambar yang akan kita image, gambar yang akan kita hilangkan backgroundnya. Background putihnya akan kita hilangkan. Kita klik yang ini gambarnya, image-nya yang ini, kemudian kita pilih green screen. Yang mana itu? Di atasnya kolom project ada ini. Ya, yang kita klik aja. Ini green screen. Oke, ada muncul green screen. Kita klik satu kali aja, kita akan terarah ke sini. Nah, di sini kita ambil pennya yang ini. Kita klik pennya ini, kemudian kita arahkan ke, oke, arahkan ke mana? Ke dia punya warna yang akan kita mau. Oke, di warna putih. Kita klik aja di warna putihnya. Maka seluruh warna putihnya hilang. Secara otomatis warna putihnya hilang. Oke, kita atur lagi di offsetnya. Offsetnya kayaknya masih kurang bagus. Kita bisa tambahkan lagi offsetnya, kita naikkan agar lebih terang. Oke. Kemudian toleransinya juga kita tambahkan. Nah, teman-teman silahkan kalian riset, mencoba. Boleh kok digeser-geser terus. Ini yang penting kita ingat, oh, ini kalau ke sini dia masih terlihat. Oke, kita angkat ke sini, jadikan di 50, boleh, cukup. Offsetnya begitu juga. Offsetnya ini ada di angka 15 sekarang. Kalian boleh coba-coba. Ke belakang makin terang, ke depan malah nggak ada sama sekali kok ada. Oke, kita bikin di 45. Oke, agar sesuai balance antara toleran dengan offset. Sekarang kita klik OK.
ukurannya segini apakah kebesaran atau mau dikecilin lagi silahkan. Nah, kita bikin lebih kecil aja sedikit lagi. Oke, posisinya sudah benar. Kemudian kita tes hasilnya. Oke, iya, sudah. Ternyata ada di sana. Namun, hilang. Ya, ternyata hilang. Kenapa hilang? Karena durasinya memang pendek. Ya, kita harus perpanjang durasinya. Kita render dulu. Proses render selesai, kita tarik. Kita nggak usah copy. Kalau untuk foto image kita nggak perlu Ctrl C ya, nggak perlu kita copy paste. Cukup kita pilih, kita klik saja fotonya, kemudian kita ambil bagian kanannya, kemudian kita tarik. Tarik aja sampai batas durasi akhir video yang kita buat. Ini yang bekas langsung kita lewati langsung merah ya, garis merah. Itu artinya perlu dirender lagi, tapi sekaligus saja sebentar. Kita langsung tarik aja bagian itu sebelah kanan, oke, samakan. Oke, sampai di sini. Ya. Sekarang kita render lagi dulu. Prosesnya agak lama, 4 sampai 6 menit. Ya, karena memang durasi videonya ada di durasi 13 menit. Jadi teman-teman yang mau memasukkan logo silahkan kalian ngikutin cara ini untuk memasukkan logo, yang mana logo itu adalah bentuknya image ya, baik dia TIFF, PNG, JPEG ataupun yang lain, prosesnya sama. Kalian tinggal klik tambah atau drag di bagian video gambar yang akan kalian masukkan. Kemudian kalian posisikan seperti aku tadi contohkan. Ketika masih ada background dan background itu mau dihapus, silahkan kalian klik bagian green screen di sini setelah memilih atau mengklik gambar yang akan kita hapus bagian backgroundnya. Oke, sampai di sini kuharap teman-teman paham langkah-langkahnya untuk edit videonya. Ini aku contohkan caranya membuat lagu, bagaimana tadi memisahkan antara video dengan audio, yang mana video itu memang memiliki audio, bagaimana misahin, tadi sudah kucontohkan dengan menekan tombol kontrol ALT dan D. Setelah itu bagaimana membuat potongan video satu dengan video yang lain terlihat lebih lembut, nggak kasar, nggak langsung kayak pindah tempat begitu, tapi lebih smooth ya dengan menambahkan efek transisi. Di Windows Filmora ini kita difasilitasi banyak kok. Tadi nggak aku jelasin, langsung kucontohkan ya. Di sini ada efek-efek, ada menu efek, ada menu elemen, ada menu transisi, ada menu title, ada menu audio. Di audio sini ini banyak sudah fasilitas audio yang memang disediakan oleh Filmora yang dapat kita gunakan secara gratis, dan pastinya di aplikasi Wonder Filmora ini kita dipastikan tidak kena copyright ketika kita menggunakan dia. Oke, jadi silahkan teman-teman gunakan audio, video, adegan, efek yang memang sudah difasilitasi oleh Wondercell Filmora. Ini proses ngerendernya masih agak lama. Ini tergantung dari spek kalian punya komputer juga ya. Kalau spek komputer kalian lebih tinggi daripada aku punya, kurasa kalian akan lebih cepat kencang lagi. Ini karena komputerku yang lama memang ada problem kemarin, aku masih nunggu motherboard baru. Insya Allah seminggu lagi motherboard datang akan kami rakit lagi, sekaligus kami jadikan konten perakitan PC nanti ya. Oke, sambil nunggu ngerender ini selesai, aku jelasin beberapa fasilitas fitur yang memang ada. Oh iya, ini kecepatan ngerender sudah lebih cepat dari defaultnya ya, karena pengaturan performance sudah kuatur di file sini. Nanti setelah render selesai nanti aku jelasin bagaimana agar kecepatan rendernya lebih cepat daripada ikut defaultnya dia punya aturan. Di sini masih kita bisa tingkatkan performa penggunaan aplikasi Wondercell Filmora kita. Tinggal di pengaturan di file performance, kemudian kita klik-klik aja beberapa fasilitas yang memang difasilitasi oleh Wondercell Filmora. Begitu juga dengan penghapusan beberapa sampah-sampah yang sekiranya nanti akan membebani aplikasi Filmora ini setelah melakukan banyak proyek-proyek yang dilewati, sehingga menyisakan sampah-sampah yang dapat membebani proyek-proyek berikutnya. Jadi up performa itu nanti aku paparin juga di situ ya. Oh iya, audio tadi sudah aku paparin fasilitas-fasilitas efek
pun ada di dalam audio sini, itu agak banyak juga, nggak perlu kita juga ngambil audio musik dari luar, kita gunakan dulu fasilitas yang ada di aplikasi Filmora ini. Kalau memang nggak ada, baru teman-teman silahkan download sesuai dengan video yang sudah kupaparin di video sebelumnya, di mana tempat mendownload video, kemudian stock footage, foto, dan juga musik yang bebas copyright. Ngambil dari situ, kemudian kalian edit ke Filmora sini untuk kita jadikan konten kita. Di titel ini ada fasilitas banyak ya, yang mana di titel ini adalah fasilitas tulisan, fasilitas efek-efek tertulis, efek-efek emoji juga ada di sini juga sih. Oh, bukan emoji, shape. Oke, efek shape. Untuk emoji dia ada di efek. Yang mana di efek itu juga bisa kita gunain biasanya ini ya, ketika aku salah ngomong ketika aku bikin video seperti ini, aku pakai efek itu. Kemudian efek itu juga aku compile dengan, efek suara di audio. Di audio itu ada efek-efek suara wow, ada efek suara boom, ada efek suara ayam, chicken. Jadi kita cari gambar yang memang sesuai, pilih gambar moji bingung, ketika aku salah ngomong ya aku ambil aja, di mana posisi, durasi, tempat aku yang salah ucap atau bingung, aku ambil aja emoji yang bingung, diposisikan di durasi waktu yang sama, kemudian aku ambil audio yang sama juga. Sehingga ketika sampai di durasi itu, ada kesan aku salah, namun tidak perlu kita membuat video baru daripada kita recording, mendingan kita yang ada itu aja, kemudian kita tempelin efek saja. Jadi terkesan agak natural juga kesalahannya. Oke, ini proses render sudah selesai. Kita tes mulai dari awal ya, kita stop dulu dari awal, kita jangan lupa tekan Ctrl S. Oke, kita play. Ya, dari awal memang sudah ada videonya anu ya. Ini ya, logonya. Polos langsung buka, langsung ada image-nya. Kurasa kurang bagus. Yuk kita kasih efek transisi juga. Bagaimana caranya? Oke, kita stop dulu. Kita klik 2 kali gambarnya, kita cari animasi. Animasi di pojok kanan atas ini ada image, ada color, ada animation. Animation ini hanya berlaku untuk gambar yang ini, nggak berpengaruh ke yang lain, kecuali tadi menggunakan animasi di fitur tab-nya menu. Kalau ini memang fitur punyaan image yang ini saja, punyaan logo aja. Kita pilih yang ini aja ya, agar ini langsung kalau yang ini akan hilang lagi. Kita pilih yang ini ya, yang slide right. Oke, kita klik 2 kali. Maka dia akan ada efek berjalan dari sini, dari pinggir sebelah kiri ke sebelah kanan dan akan berhenti di situ sampai selesai lagunya. Langsung kita ini langsung garis merah lagi dia. Harus ngerender lagi, kita tes lagi dulu. Oke, langsung dia. Ini juga bisa kita rubah durasi gerakannya, tapi nggak perlu deh, sudah ngikutin yang asli aja ya. Oke. Oke, di sini aku anggap sudah selesai, aku punya video, aku mau nambahkan lagi tulisan, tulisan NSC. Oke, aku kunci dulu juga biar nggak bergeser ya. Oke, sudah aku kunci, baik foto, video, dan lagunya agar tidak bergeser. Oke, sekarang aku mau nambahkan lagi tulisan judul dari lagu ini. Oke, kita klik titel. Ya, di titel ini ada fasilitas penambahan teks yang akan kita tambahkan ke kita punya video. Oke, ini masih proses karena ini garis merah, artinya memang low playback-nya. Jadi kalau untuk mempercepat kita harus render. Tapi daripada ngerender, aku sambil jelasin nggak apa-apa deh. Toh begini juga rendernya tetap berjalan kok, cuman pelan. Oke, ini fasilitas di titel, ini ada banyak fasilitas, ada opener, kita boleh tes seperti apa sih hasilnya. Oh, ini masih belum ku download. Ini belum ku download. Nah, seperti itu efeknya. Oke, betul, langsung tertutup. Oke, hang tapi nggak masalah karena sudah kita kontrol S tadi. Kita sudah save, langsung kita buka lagi aja. Sorry ya teman-teman, ini videonya agak terganggu dengan adanya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, tapi biar kalian juga paham dan tahu bahwasanya problem seperti ini akan sering terjadi apabila spek komputer kita tidak begitu memadai, speknya masih kurang tinggi ya untuk memfasilitasi kita untuk editing video, terutama untuk ngerender.
Ketika nge-lag begitu ya itu sudah biasa buat teman-teman yang menggunakan komputer kelas-kelas, ya kelas-kelas low budget pastilah sering mengalami hal ini. Oke, kita langsung kembali lagi ke titel. Di titel sini kita gunakan nanti pilih teks yang akan kita tambahkan untuk kita gunakan sebagai judul dari titel lagu ini juga. Oke, ini banyak pilihan, tinggal kita pilih temanya yang sesuai. Kita boleh tes dulu. Nah, ini di teks banyak ya. Ini juga kita bisa gunain untuk eh efek kita ya. Ini bisa kita gunain untuk efek. Titel pakai yang ini juga boleh. Kita pilih aja, cari yang cocok temanya dengan kita punya lagu video kita. Ada custom, ada opener. Nah, opener ini yang agak bagus ya. Kita gunain memang boleh. Aku mau pakai yang ini. Ini boleh. Kita klik 2 kali karena masih belum download, tapi ini akan terpadu sama logo channelku ya. Enggak apa-apa. Oke, kita klik aja yang ini. Kita klik tambah dan dipastikan di posisi stop ya. Artinya dia di posisi depan. Kita klik tambah, dia akan memposisikan diri. Oke, ya. Ini kita besarin videonya. Oke, teksnya rupanya seperti ini. Oke, ini kurang cocok, aku hapus saja. Nggak cocok untuk dijadikan di video karena dia akan kontras betul sama logo aku punya. Oke, pakai titel saja, cari titel atau di opener tadi pakai yang ini. Ya, yang ini bisa. Ya, yang ini bisa. Oke, kita tambahkan aja yang ini, tapi kita kecilin nanti ya. Oke, sudah ada di sini. Kita besarin lagi dulu durasi skalanya. Setelah itu kita klik stop agar kelihatan posisi ya, ini titel yang akan kita tambahkan. Oke, dia posisinya di sini. Oke, kita geser dulu ini. Kita mau rubah titelnya. Di atas aku kasih nama channelku ya, channelku. Oke, kita blok, kemudian kita tulis saja nama channel kita. Huruf besar semua, Sarang Musik TRK. Oke, sudah. Kita kecilin aja, kita mau taruh di atas. Tadi kita klik 2 kali ya. Ini pakai ini kita bisa langsung juga di sini, kita bisa edit di sini juga boleh. Tapi kalau untuk lebih detailnya, kita klik 2 kali aja di gambar yang kita masukkan sebagai teks ini. Kita klik 2 kali yang ini, maka ada pilihan add font. Nah, di add font ini kita jauh lebih leluasa karena fiturnya lebih lengkap. Kita klik add font saja. Di add font sini kita bisa menghapus latarnya juga bisa. Oke, ini adalah eh, advance dari teks yang akan kita masukkan. Ini bisa kita hapus ya. Putih ini ground putihnya kita bisa hapus. Dia bentuk video. Oke, kita pilih aja videonya yang putih. Oke, kita hapus. Kita bisa hapus ya. Klik hapus. Oh, oke, sudah terhapus. Warna putihnya sudah terhapus. Yang ini, oh ini, gak usah dihapus yang itu. Oke, sudah selesai. Yang ini aja kita rubah. Kemudian warnanya kita mau rubah, boleh. Ini kayaknya terlalu gede, jadi kita kecilin lagi. Oke, tinggal kita ya, kemudian kita kecilin. Oke. Sarang musik hurufnya juga bisa kita kecilin. Kita bikin di angka 22 biar nggak terlalu besar. Oke. Oke. Last of Mohican. Itu judul lagunya, tapi nggak ku kasih judul lagu, tapi ku kasih judul channelku ya. Channel musik musik bebas hak cipta. Oke, selesai. Kita rubah juga karena ukurannya kegedean, kita bikin juga di angka 14 16 16. Nggak kelihatan, Bang.
Ya kita bisa rubah kok, kita bisa rubah lebih kecil kok. Kita atur ini dulu ya, ya yang ini juga. Nggak kelihatan Bang, warnanya bisa kita rubah. Ini rubah ke warna merah boleh. Wah kelihatan toh. Sarang musiknya juga kita rubah di color sini, text fill, kemudian kita pilih color, kita sesuaikan warnanya merah juga biar sama. Yang bawah juga judulnya tadi aku rubah juga colornya di sini, text fillnya kita rubah di merah. Nggak kelihatan yang ini tipis. Fontnya memang font tipis. Kita bisa rubah fontnya juga. Kita rubah fontnya dong. Ya, di bagian atas ini ada tersedia pilihan font. Kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Pakai Patua, boleh, pakai Notosen, boleh. Oke, kita pastikan posisi ini sudah benar. Kalian bisa ngatur juga dengan menggunakan tombol panah atas bawah atau kiri kanan untuk menggeser tulisan ini juga boleh. Tapi aku sudah posisinya sudah benar, aku nggak perlu pakai tombol. Oke, ini sudah benar. Oke, ini sudah selesai. Kita coba tes dulu hasilnya. Ya, logo sudah keluar terlebih dahulu pelan-pelan. Sekarang ini juga sudah keluar nama. Oh iya, ini sudah bersamaan pelan-pelan ya. Oke, sarang musik keluar dulu, kemudian channel musik tulisan yang juga keluar. Artinya sudah sesuai dengan kemauan kita untuk menampilkan nama dengan jarak rentang waktu yang memang sesuai. Yaitu seperti ini. Oke. Garisnya dulu, kemudian titelnya tulisan yang bagian atas, selesai keluar, bagian bawah juga keluar. Sarang musik. Oke, sudah benar, kita save ya. Oke, kita save, berarti ini sudah benar. Kita klik OK. Sekarang untuk logo sudah selesai, nama sudah selesai, artinya untuk video yang rencanaku buat ini, baik efek-efeknya, baik video gambarnya, audionya juga sudah selesai. Artinya contoh yang tutorial yang kucontohkan di video ini sudah selesai untuk pembuatannya. Buat teman-teman yang menggunakan video lain untuk kalian edit bukan lagu, masih akan banyak yang kalian butuhkan di fitur-fitur Filmora ini. Di sini ada banyak fitur ya, media sudah kujelaskan tadi. Di audio, ini audio ini akan kalian butuhkan nantinya untuk kalian masukkan di efek-efek kalian punya video. Bisa jadi kalian ada rekaman, ada salah ucap, bisa kalian tambahkan efek-efek suara ini. Contohnya nih, efek suara ayam karena kita salah ngomong bisa kita selipkan dia di pas posisi durasi yang kita salah ucap. Atau juga selain suara, efek-efek ini juga kita butuhkan. Ada di fitur efek ini banyak nih ya yang bisa kita pakai untuk video kita. Contoh ini efek-efek ya, efek-efek ngeblur seperti ini. Jadi bisa kita gunain biasanya untuk video-video masa lampau atau ya ini juga biasa teman-teman gunain ketika di TikTok. Background blur, ini banyak macam ini. Contoh yang kayak gini nih toh, ini kita butuhkan kadang itu ya. Efek blurnya muncul pelan-pelan itu. Efek di sampingnya. Jadi dari fitur efek, ada juga fitur elemen. Nah, fitur elemen ini juga kadang kita salah ketika rekam atau kita ngevlog, ada salah atau ada sesuatu yang mau kita sensor. Contoh pas lagi ngevlog jalanan ini ya, kita traveling nih, tiba-tiba terekam sesuatu yang perlu kita sensor, anak-anak telanjang, kita kasih efek-efek telanjang aja, efek-efek sensor aja. Kasih efek sensor silakan kalian pilih, ini banyak macam ini. Atau efek-efek bahagia, kemudian kita pasangkan aja efek ini. Ketika kita bikin video, ya benar, kita tambahkan aja efek ini. Atau efek karena loading lama kita kasihkan ini juga boleh, boleh. Jadi buat teman-teman silahkan kalian riset sendiri di video yang kalian edit dengan menggunakan fasilitas fitur yang ada di software Wondershare Filmora ini. Oke, sorry ini gangguan terus Wondershareku, Filmoraku. Ini karena komputerku memang yang speknya lagi KO memang ya wide. Oke, tadi ada problem di situ, sekarang ada problem di software. Ah, oke, biarkan dia bekerja. Oke, udah kembali normal. Oke, sampai di sini kurasa video editing lagu yang kubuat sudah selesai karena fitur memang sudah aku fasilitasin di videoku sudah ada, baik logo, kemudian titel juga sudah ada. Jadi kurasa contoh ini sudah cukup buat teman-teman yang masih mau riset, silahkan kalian riset menggunakan
fitur yang ada di Filmora. Berikutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu langkah akhir, yaitu mengekspor file hasil edit kita. Yaitu dengan mengklik ekspor di bagian atas ini yang warna biru ini ya, kita klik ekspor. Setelah kita klik ekspor, ini kita diarahkan ke jendela ini. Di sini kita punya pilihan, ada pilihan tombol lokal, device, YouTube, Vimeo, DVD. Ini adalah pilihan format penyimpanan bentuk dari video kita. Di device secara otomatis di device ini ada iPhone, pokoknya untuk seluler ya, untuk handphone kita boleh, tapi aku saranin buat kita penyimpanannya menggunakan di lokal, kemudian kita pilih format MP4. Kenapa format MP4? Karena format MP4 selain yang nanti hasil editing videonya juga kita hanya masukkan di konten, bisa jadi kita juga mau kumpulkan di flash disk, kemudian kita mau putar di televisi kita atau di laptop kita, maka kita nggak perlu merubah formatnya lagi karena MP4 kompatibel sama televisi, sama DVD kompatibel banget. Oke, sekarang kita pilih MP4 dan kemudian langkah berikutnya adalah mengganti nama. Nama silahkan sekalian sesuaikan dengan titel video yang akan kalian buat. Aku ini karena lagu, aku kasih titel musik Mohichan Alif Bata. Oke. Kemudian save to adalah tempat penyimpanan, silahkan kalian klik, kalian pilih tempat penyimpanan kalian. Kemudian ini yang paling inti adalah masalah setting. Kita klik setting, ini kita dikasih pilihan opsi ada 3, ada best, ada better, ada good. Best ini kualitas paling tinggi, better menengah, medium, kemudian good adalah kualitas pas-pasan, standar lah ya. Kita ngambil yang good, kemudian encodernya tak sarankan menggunakan H264 karena hasilnya kapasitas nggak gitu besar. Resolusi ini terlalu gede kalau 1920 1080 ini untuk full HD. Kita gunakan 1280 720. Ini sudah cukup layak ditonton di laptop ataupun menggunakan komputer kita dengan ukuran monitor sampai 22 in ini masih sangat layak. Bahkan 24 in, 27 in untuk 720 ini masih sangat layak. Kemudian frame rate-nya kita pakai di angka 25 fps. Untuk frame rate, aku saranin ada di angka 25 atau 30. Jadi di antara 25 sampai 30 itu sudah kualitas masih sangat bagus ya. Enggak dikecilin lagi. Kalau dikecilin lagi hanya untuk ditonton di seluler kita, di handphone kita. Kemudian yang paling penting ini bitrate. Bitrate ini semakin besar pula kapasitas video kita. Bitrate yang biasa aku pakai kalau hanya untuk ditayangkan di laptop, kemudian di komputer, bahkan di televisi ukuran maksimal di 32 in, itu masih bitrate-nya pilihan antara 1500 sampai 2000. Jadi kapasitas videonya nggak gitu besar nantinya. Oke, sudah kita klik OK aja tadi. Oke, kita klik OK. Setelah ini kita atur di video sudah kita atur. Untuk audio kita nggak usah atur, ngikutin defaultnya aja karena ngatur audio efek di kapasitas nggak gitu gede. Yang kita atur hanya di videonya saja. Mulai dari encoder, resolusi, frame rate, dan bitrate. Oke, kita klik OK. Setelah itu ya ternyata kapasitasnya ada di angka 204 MB. Pengaturan sudah selesai, durasinya juga memang sudah sesuai dengan durasi video yang kita buat yaitu 13,24 menit. Dan jangan lupa checklist ya di sini nih untuk enable GPU-nya, di checklist ya. Enable GPU artinya dia juga membantu proses kerjanya CPU. Jadi yang kerja nggak cuma CPU prosesor saja, namun GPU atau VGA card kita juga kerja. Jadi proses ekspornya nggak cuma dikerjain oleh CPU saja, tapi juga dikerjain oleh GPU. Jadi bisa lebih cepat lagi. Oke, sampai di sini sudah selesai pengaturannya. Bagaimana juga mengatur agar kapasitas nggak besar, namun kualitas video juga bagus. Oke, sekarang kita klik ekspor. Setelah kita klik ekspor, prosesnya ini biasanya agak lama. Jadi buat teman-teman yang masih mau kalian reset, silahkan kalian klik cancel saja. Kalian reset kembali karena video ini. Baik, proses untuk ekspornya sudah selesai. Ini sudah 100% berarti sudah selesai. Kalian boleh klik close untuk keluar langsung, atau kalau mau melihat hasilnya kita klik find target. Kita akan diarahkan ke folder tempat penyimpanan dari hasil ekspornya ya. Ini adalah hasil ekspor file video yang kita edit tadi. Kita klik 2 kali ya. Kita tes hasilnya seperti apa. Ya, inilah hasilnya.
Ini suaranya aku kecilin ya. Durasinya 13 menit. Kita lihat. Jadi dia pengulangan setiap berapa menit ya? Setiap 2 menit. Karena tadi ada 6. Ada 6. Ada 5. Ya, ada 5 audio yang durasinya hampir 3 menit yang kita copy pastekan sehingga dia tersusun menjadi durasi 13 menit. Jadi mengulang-ulang. Oke, sampai di sini hasilnya memang sudah luar biasa. Ini smooth betul hasilnya kok. Kelihatan kan ya, ini hasil videonya nih. Nah ini perubahan transisinya. Ya, smooth betul kok. Oke, artinya sudah oke ya. Hasilnya sudah layak untuk kita upload di konten channel. Sampai di sini tutorial penggunaan software Wonder Survival Mora buat para kreator pemula untuk menggunakan fasilitas di Wonder Survival Mora ini. Oke, sampai di sini video tutorial penggunaan Filmora mulai dari awal sampai selesai ekspor filenya, bagaimana juga mengatur ekspor filenya dengan kualitas yang bagus namun kapasitas memori yang tidak terlalu besar. Sampai di sini video yang kubuat, yang kupaparkan. Semoga video ini membawa manfaat buat teman-teman dan jangan lupa dukung kami dengan cara klik like dan subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan agar selalu mendapatkan update terbaru video-video terbaru kami. Oke, sampai di sini terima kasih bersama aku Sofyan di channel Maidon Sofyan TRK dan bye bye.